Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, Taruna Utama Politeknik Ilmu Pemasyarakatan Angkatan 56. Nama itu Aldiansyah, STB 4787, Prodi Manajemen Pemasyarakatan kelas A. Izin menyampaikan video pembelajaran mengenai Badan Layanan Umum dalam rangka pelaksanaan ujian akhir semester mata kuliah Hukum Keuangan Negara yang diakui oleh Ibu Nani Pangestuti. Selamat menyaksikan video yang telah saya. Halo semuanya, selamat datang di video saya yang akan membahas mengenai Badan Layanan Umum atau bisa kita sebut dengan BLU. Dengan saya Taruna Utama Politeknik Ilmu Pemasyarakatan Tito Aldiansyah. Dalam video ini kita akan mengeksplorasi berbagai aspek terkait BLU, mulai dari konsep dasar hukum hingga proses pembentukannya. Video ini bertujuan memberikan pemahaman mendalam mengenai peran dan fungsi BLU dalam pengelolaan keuangan negara. Badan Layanan Umum atau BLU adalah bagian integral dari kementerian atau lembaga negara yang menyelenggarakan pengelolaan keuangan negara secara mandiri. Meskipun BLU mengelola keuangannya secara terpisah dari instansi induknya, dia tetap harus mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ini memungkinkan BLU untuk lebih fleksibel dalam mengelola sumber daya dan memberikan layanan kepada masyarakat. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai teori agensifikasi. Teori agensifikasi adalah konsep yang menjelaskan pemisahan antara fungsi kebijakan atau regulator dan fungsi pelayanan publik dalam struktur organisasi pemerintah. Fungsi kebijakan dilakukan oleh kantor pusat kebijakan, sedangkan fungsi pelayanan dilakukan oleh kantor-kantor yang melaksanakan tugas pelayanan. Menurut teori ini, BLU bertindak sebagai agen pemerintah yang memperoleh kewenangan lebih luas dalam manajemen organisasi, pengelolaan keuangan, serta pelaporan dan akuntabilitas kinerja. Ini berarti BLU memiliki otonomi lebih dalam menjalankan tugasnya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik. Di sini BLU menyediakan berbagai jenis barang dan jasa yang mencakup quasi public goods. Ini termasuk layanan kesehatan, pendidikan, penelitian, dan berbagai layanan lainnya yang mendukung kesejahteraan masyarakat. Dengan adanya BLU, pemerintah dapat memastikan bahwa layanan ini disediakan secara efisien dan dengan kualitas yang tinggi. Beberapa dasar hukum penting yang mengatur BLU antara lain yaitu UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan, pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara, UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan negara, Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang pelaporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah, Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang pedoman penyusunan dan penerapan standar pelayanan minimal, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang standar akuntansi pemerintahan, Permenkeu Nomor 202/PMK.05 Tahun 2022 yang mengatur lebih lanjut mengenai fleksibilitas pengelolaan keuangan BLU. Pembentukan Badan Layanan Umum. Pembentukan Badan Layanan Umum harus memenuhi persyaratan substantif, teknis, dan administratif. Ini memastikan bahwa BLU dapat beroperasi secara efektif dan akuntabel. Yang pertama kita bahas mengenai persyaratan substantif. Persyaratan substantif terpenuhi ketika instansi pemerintah yang bersangkutan menyelenggarakan layanan umum terkait dengan yang pertama yaitu penyediaan barang atau jasa layanan umum, yang kedua yaitu pengelolaan wilayah atau kawasan,
yang bertujuan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat atau layanan umum. Yang ketiga yaitu pengelolaan dana khusus dalam rangka peningkatan ekonomi dan atau pelayanan kepada masyarakat. Yang selanjutnya adalah persyaratan teknis. Dalam persyaratan teknis, BLU terpenuhi apabila yang pertama yaitu kinerja pelayanan di bidang tugas pokok dan fungsinya layak dikelola dan ditingkatkan melalui BLU sebagaimana direkomendasikan oleh menteri atau pimpinan lembaga terkait. Yang kedua yaitu kinerja keuangan. Kinerja keuangan instansi yang bersangkutan adalah sehat yang ditunjukkan melalui dokumen usulan penetapan BLU. Selanjutnya adalah persyaratan administratif. Persyaratan administratif di sini meliputi yang pertama yaitu pernyataan kesanggupan untuk meningkatkan kinerja pelayanan, keuangan, dan manfaat bagi masyarakat. Yang kedua yaitu pola tata kelola yang baik. Yang ketiga rencana strategis bisnis. Yang keempat laporan keuangan pokok. Yang kelima standar pelayanan minimum. Yang keenam laporan audit terakhir atau pernyataan bersedia untuk diaudit secara independen. Yang selanjutnya adalah fleksibilitas dan akhir penerapan dari BLU. BLU diberikan fleksibilitas dalam pengelolaan dana, barang piutang, serta perumusan standar kebijakan dan pengelolaan prosedur pengelolaan keuangan. Penerapan pola pengelolaan keuangan BLU berakhir apabila yang pertama yaitu dicabut oleh Menteri Keuangan, 2. Dicabut oleh Menteri Keuangan berdasarkan usulan dari menteri atau pimpinan lembaga terkait. Yang ketiga, berubah statusnya menjadi badan hukum dengan kekayaan negara yang dipisahkan. Yang keempat, yaitu BLU tidak lagi memenuhi persyaratan substantif, teknis, dan administratif. Selanjutnya adalah standar dan tarif pelayanan umum, di mana standar pelayanan minimum adalah tolok ukur layanan minimum yang diberikan BLU kepada masyarakat agar dapat mencapai tujuan. Standar layanan harus memenuhi kriteria SMART, SMART. Yang pertama yaitu spesifik, fokus pada jenis layanan tertentu. Yang kedua measurable atau terukur, dapat diukur dengan jelas. Yang ketiga attainable, dapat dicapai, realistis dan dapat dicapai. Yang keempat relevant atau relevan dan dapat diandalkan. Yang kelima timely, dalam kurung tepat waktu, diberikan pada waktu yang tepat. Jika kita ingin mengetahui informasi lebih lanjut mengenai perkembangan terbaru, kita dapat menyimak rakor Badan Layanan Umum tahun 2023 yang linknya telah saya sisipkan di deskripsi atau komentar di bawah. Nah, jika kita lihat lagi terdapat perbedaan Satker yaitu PNBP dan BLU. Di mana kita di Satker PNBP adalah Satuan Kerja Pengelola Penerimaan Negara Bukan Pajak yang mereka mengelola pendapatan yang bukan berasal dari pajak seperti biaya layanan. Sementara itu BLU memiliki otonomi lebih dalam mengelola anggaran dan operasionalnya untuk meningkatkan efisiensi layanan publik. Di sini lagi kita dapat melihat perbedaan BLU dan BUMN. BLU dan BUMN memiliki peran yang berbeda. BLU adalah bagian dari instansi pemerintah yang fokus pada pelayanan publik dengan pengelolaan keuangan yang fleksibel, sedangkan BUMN adalah badan usaha milik negara yang beroperasi sebagai entitas bisnis dengan tujuan menghasilkan keuntungan dan memberikan dividen kepada negara. Itu semua adalah materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih telah menyimak video ini. Saya berharap informasi yang disampaikan dapat menambah pemahaman dan wawasan kita mengenai Badan Layanan Umum. Jangan lupa untuk komen dan subscribe di bawah. Sampai jumpa di video berikutnya. Demikian tugas video pembelajaran dalam rangka ujian akhir semester mata kuliah Hukum Keuangan Negara. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.